Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Khanabatina azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Apakah kemudian jika telah terjadi azab, kalian baru percaya dan beriman? Al-an waqad kuntum bihi tasta'jilun. Sekarang sungguh kalian telah tergesa-gesa dan terburu-buru minta didatangkannya azab. Ayat yang ke-52. Tsumma qila lil ladzina dzalamu. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang berbuat zalim, dzuqu adzabal khuldi. Rasakanlah azab yang kekal. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Tidaklah kalian dibalas kecuali dengan apa yang kalian kerjakan. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, asumma idza ma waqa'a amantum bihi فإنه لا ينفع الإيمان حين خلود عذاب الله ويقال لهم توبيخا وعتابا في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون. الآن تؤمنون في حال الشدة والمشقة وقد كنتم به تستعجلون. فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب. فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسا إيمانها كما قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وأنه يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن تدعون الإيمان وقد كنتم به تستعجلون. فهذا ما عملت أيديكم وهذا ما استعجلتم به.
Thumma qila lil ladzina zalamu hina yufuna a'malahum yaumal qiyamah dzuqu adzabal khuldi ay al adzab alladzi tahluduna fihi wa la yafturu ankum sa'atan hal tujzauna illa bima kuntum taksibun minal kufri wat takdzibi wal ma'asi. Berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, apakah kemudian jika telah terjadi azab kemudian kalian baru beriman? Sungguh keimanan itu tidak bermanfaat ketika terjadinya azab Allah. Dikatakan kepada mereka dalam ayat ini untuk menjelek-jelekan mereka dan mencela mereka pada keadaan yang mereka beranggapan telah beriman. Sekarang kalian baru beriman ketika keadaan sulit dan berat. Sungguh kalian minta disegerakan azab datang. Sungguh sunnatullah pada hambanya. Allah tidak mencela mereka ketika mereka meminta segera diturunkan azab sebelum terjadinya azab. Maka ketika telah terjadi azab, keimanan tidak bisa bermanfaat bagi seseorang. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman tentang Fir'aun ketika Fir'aun tenggelam. Fir'aun pun berkata, aku beriman bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali sesembahan yang dengan itu Bani Israel beriman. Dan aku sekarang termasuk kaum muslimin. Maka dikatakan kepada Fir'aun, sekarang baru engkau berkata iman. Padahal kamu telah durhaka sebelumnya dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Allah Ta'ala juga berfirman, maka keimanan tidak bermanfaat untuk mereka ketika mereka telah melihat azab kami telah tiba. Sunnatullah yang berlaku untuk hamba-hambanya. Dan dalam ayat di sini Allah berfirman, apakah kemudian ketika telah terjadi azab kalian baru beriman? Yakni sekarang kalian baru mengaku beriman, padahal kalian dulu telah minta disegerakan azab datang. Dan ini adalah akibat apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Dan inilah apa yang kalian minta untuk disegerakan. Kemudian dikatakan kepada orang yang zalim ketika amalan mereka telah penuhi hukumannya pada hari kiamat, rasakanlah azab yang kekal. Yani azab yang kalian kekal di dalamnya, tidak berhenti walaupun sesaat untuk mengadab kalian. Tidaklah kalian dibalas kecuali dengan sebab apa yang kalian lakukan berupa kekufuran, mendustakan dan maksiat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, di dalam dua ayat ini ikhwan fillah a'azakumullah terdapat beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, la yanfa'ul imanu hina khululi adzabillah. La yanfa'u al-imanu hina khululi adzabillah. Keimanan itu sudah tidak bermanfaat ketika azab Allah Subhanahu wa taala turun. Jadi kalau sudah azab Allah turun, maka teriakan orang-orang yang mengatakan kami sekarang beriman,
kami tobat, kami istighfar. Itu semuanya tidak ada gunanya. Nah, dicontohkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya tentang kisah Fir'aun. Fir'aun telah berbuat durhaka, telah berbuat kerusakan di muka bumi, telah kufur kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Allah adab Fir'aun dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah. Maka ketika Fir'aun tenggelam, dia pun sempat berkata, sekarang aku beriman kepada Allah, sesembahan Bani Israel. Maka dikatakan kepada Fir'aun bahwa keimanannya sudah tidak bermanfaat baginya, karena dia sudah merasakan azab Allah Subhanahu wa taala yang telah ditimpakan kepadanya. Al-an, sekarang kamu baru berkata demikian, wahai Fir'aun. Wa qad asaita qablu, padahal kamu sebelumnya sangat durhaka. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang yang suka berbuat kerusakan. Ketika dianggap, ibarat siapa yang menganggap Fir'aun itu matinya mati muslim, dusta. Ya. Nah, Fir'aun matinya mati apa ini? Kafir. Karena dia berkata, aku beriman. Ketika apa ini? Azab Allah telah apa ini? Datang. Ditambah lagi dalam keadaan dia apa ini? Sakaratul maut. Mengalami sakaratul maut. Tidak bermanfaat. Baik. Al-faidatu as-saniyah. Faedah yang kedua. Inna Allah Ta'ala la yu'adzibu ibadahu illa bima kanu yaksibun minal kufri wat takdzibi wal ma'asi. Inna Allah la yu'adzibu ibadahu illa bima kanu yaksibuna minal kufri wat takdzibi wal ma'asi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengazab hambanya kecuali dengan sebab apa yang dilakukan oleh hambanya berupa kekufuran, mendustakan agama, dan berbuat kemaksiatan. Waliyadu billah. Barakallahu. Jadi Allah itu maha adil, tidak mungkin semena-mena mengadab hamba tanpa salah, tanpa dosa. Lah, semuanya itu disebabkan ulah atau tindakan hamba yang kufur, yang mendustakan dan suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-faidatu as-sadisah, faedah yang ketiga. Al-muradu bi adzabil khuldi huwa adzabul akhirati ad-daim. Yang dimaksud dengan azabul khuldi ialah azab akhirat yang terus menerus, ad-daim. Kalau azab dunia sementara, ya, begitu kiamat telah tiba, azab-azab di dunia itu sudah selesai. Tapi kalau di akhirat dan dia mati kafir, maka akan mendapatkan azabul khuldi. Itu azab akhirat yang kekal selama-lamanya. La yaftur walau sa'atan,
Adab itu tidak berhenti walaupun sesaat saja. Diadab terus. Nah, tidak pakai istirahat walaupun apa ini? Sesaat. Barakallahu. Nah, ayat berikutnya yang ke-53. Wa yastambi'unaka. Mereka minta berita kepadamu. Ahaqqun hu? Apakah hari kebangkitan dan azab akhirat itu benar-benar terjadi? Qul i wa rabbi innahu lahaqqun. Katakanlah, sungguh demi Rabbku itu benar-benar terjadi. Wa ma antum bimu'jizin. Wa ma antum bimu'jizin. Dan kalian tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa yastanbi'unaka ahaqqun hu ay yastaghfiruka al-mukadzibuna ala wajhi ta'annuti wal inadi la ala wajhi tabayyun war rasyadi. Ahaqqun hu ay as-sahihun khasrul ibad wa ba'thuhum ba'da mautihim li yaumil mi'ad wa jazaa'ul ibad bi a'malihim in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Qul lahum muqsiman ala sihhati mustadillan alaihi bid-dalilil wadhihi wal burhan i wa rabbi innahu lahaqqun la miryata fihi wala syubhata ta'tarihi wa ma antum bimu'jizina lillah ay yab'athakum fakama ibtada'a khalqakum wa lam takunu syai'a kadzalika yu'idukum marratan ukhra liyujaziyakum bi'amalikum wa idza kanatil qiyamah falau na'am yakfi liyujaziyakum bi'amalikum. Baik. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, mereka minta berita kepada apakah benar-benar hal itu terjadi, yakni para pendusta itu minta khabar kepadamu tapi dengan bentuk keras kepala dan menentang, bukan untuk minta keterangan dan petunjuk apakah benar-benar terjadi, yakni apakah benar hamba dikumpulkan kemudian dibangkitkan setelah kematian pada hari pembalasan nanti yang dijanjikan oleh Allah. Apakah benar ada balasan amalan-amalan hamba? Jika baik maka dapat kebaikan, jika jelek maka dapat kejelekan. Maka katakanlah kepada mereka dengan bersumpah atas kebenarannya dan berdalil dengan dalil yang jelas dan bukti yang kuat. Iya, demi Rabbku, sesungguhnya itu terjadi. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada syubhat yang menyamarkannya. Nah, dan kalian tidak bisa melemahkan Allah untuk membangkitkan kalian. Sebagaimana Allah mampu memulai menciptakan kalian dalam keadaan kalian belum jadi apa-apa. Demikian pula Allah mampu mengembalikan kalian untuk kesempatan yang lain, untuk membalas
kalian atas apa yang kalian amalkan. Wallahu ta'ala. Nah, di dalam ayat yang ke-53 ini, ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa faidah. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, tahrimus su'al ala wajib ta'annud wal inad. Tahrimus su'al ala wajib ta'annuti wal inadi. Larangan atau haramnya bertanya tapi dengan gaya keras kepala dan menentang. Ya, ini tanya tapi dalam rangka ditentang. Ya. Bukan untuk apa ini? Minta keterangan atau petunjuk. Lah, bertanya tapi menunjukkan sikap keras kepala dan niat untuk menentang jawabannya, maka ini hukumnya apa ini? Haram. Karena ini termasuk kebiasaan orang kafir yang dicela di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu atsaniyah, masru'iyatu su'al ala wajhi tabayyun war rasyad. Masru'iyatu su'al ala wajhi tabayyuni war rasyad. Disyariatkan untuk bertanya dengan tujuan minta penjelasan dan bimbingan. Itulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, khususan tulabul ilmi, khususnya para penuntut ilmu. Disyariatkan bagi mereka untuk banyak bertanya ala wajh tabayyun wa rasyad, dalam rangka minta penjelasan dan bimbingan. Jangan sampai kalian mengajukan pertanyaan tapi tujuannya untuk menjatuhkan yang ditanya atau dalam rangka membantah yang menjawab nanti atau dengan niat akan menentangnya. Itu semuanya dilarang. Baik, al-faidatu ar-rabi'ah. Al-faidatu as-sadisah, faedah yang ketiga. Al-iman bil ba'thi wal hasri wal jazaa'i yaumal mi'ad. Al-iman bil ba'thi wal hasri wal jazaa'i yaumal mi'ad. Kita mengimani adanya hari kebangkitan, kemudian dikumpulkannya manusia, kemudian mengimani adanya balasan hamba atas apa yang mereka lakukan. Yaumal mi'ad, pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Mengapa kita ambil faedah semacam ini? Karena mengingkarinya termasuk apa ini? Kekufuran. Maka mengimaninya termasuk kewajiban. Orang kafir mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan untuk minta keterangan atau bimbingan, tapi untuk menentang. Ahaqqun hu, apakah benar-benar ada itu? Yakni hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia atau balasan amal. Baik. Kemudian wajibnya mengimani itu diperkuat dengan adanya sumpah dari Rasul SAW ketika menjawab pertanyaan orang-orang kafir tadi. Kul i wa rabbi innahu lahaqqun. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Fihi dalilun atau fiha dalilun
ala qudratillahi ta'ala. Nah, di dalam ayat ini terdapat dalil atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada apa-apanya atau belum jadi sesuatu apapun, kemudian dijadikan makhluk. Sebagaimana Allah juga mampu untuk mengembalikan mereka untuk dibalas atas amalan yang mereka lakukan. Dan tidak ada yang bisa melemahkan atau menghalang-halangi Allah untuk membangkitkan hamba-hambanya dari alam kuburnya. Wa ma antum bimu'jizin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, apakah boleh kita mengucapkan amin dalam hati ketika imam membaca ayat-ayat yang ada doa kebaikannya yang disyariatkan? Allah, kalau imam membaca ayat-ayat yang di situ mengandung rahmat, mengandung kebaikan, yaitu kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan fadilahnya. Nah, bukan amin, amin begitu. Tapi apa ini? Kita memohon kepada Allah. Kita membaca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma inni as'aluka min rahmatik. Gitu. Begitu pula kalau kalian mendengar imam membaca ayat-ayat terkait dengan azab, terkait dengan neraka, nah kalian disyariatkan untuk membaca apa ini? Istighfar atau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Nah, tidak malah amin, amin, amin. Ya, baik. Barakallahu fikum. Paham ya? Itu sunnahnya demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu